Teman-teman sudah dengar tidak soal rancangan Perpres jurnalisme berkualitas? Sebetulnya rancangan ini sudah disusun semenjak tahun 2021, tapi baru menjadi perbincangan publik baru-baru ini. Bahkan kalau tidak salah, kalau melihat rancangannya itu sudah selesai bulan Februari kemarin dan sudah diserahkan kepada Presiden Jokowi untuk ditetapkan, dijadikan perpres. Hanya saja perpres ini memunculkan pro dan kontra, kontroversi. Terutama kemarin ketika salah satu channel yang dia mengundang Deddy Corbuzier membahas soal jurnalisme berkualitas ini, rancangan ini. Deddy di situ kelihatannya ya begitu emosi dengan adanya perpres ini, karena menurut Deddy ini akan menjadi titik awal kematian konten kreator. Titik awal kematian konten kreator. Cuman saya sudah baca naskah RUU-nya, tapi saya hanya membaca satu kali ya, belum membaca. Saya rasa butuh beberapa kali baca untuk memahaminya secara detail, terutama soal algoritma, terus kemudian platform digital. Nah, mungkin platform digital itu misalkan Deddy ini ya, menurut pemahaman saya, misalkan Deddy Corbuzier di platform digitalnya dia harus menyebutkan sumber beritanya itu dari mana. Dia misalkan membahas soal ini, dia sumbernya dari mana, itu harus disebutkan. Dan kemudian ya dia harus membayar royalti kepada media di mana sumber berita itu diambil. Saya rasa kalau soal ini saya sepakat lah ya, karena ya setiap media online, media ya yang di berita hasil karya jurnalistik itu melalui proses yang rumit. Jadi wartawan itu mencarinya melalui proses yang rumit. Ya wajar kalau kemudian dia mendapatkan penghargaan dengan cara mendapatkan royalti dari setiap platform digital. Setiap perusahaan digital itu ketika mengambil informasi dari mereka, saya itu wajar. Tapi yang tidak wajar ada poin di mana algoritma itu juga diatur oleh Dewan Pers dan pemerintah. Ini yang saya kurang sepakat. Kenapa saya tidak sepakat? Ya harusnya algoritma itu tetap menjadi seperti sekarang. Biarkan platform digital yang mengaturnya. Jadi biarkan semuanya ini bersaing secara sehat. Mana memang konten yang berkualitas yang disukai publik, terus kemudian mana konten yang memang tidak disukai publik. Ya biarlah publik yang menilai sendiri sehingga konten ini naik ke permukaan. Jangan kemudian pemerintah atau Dewan Pers itu mengatur soal algoritma. Mana misalkan ini konten yang buruk, ini seharusnya diturunkan atau di take out, dihapus lah ya secara algoritma sehingga dia tidak jadi trending gitu. Ya kalau seperti ini akan menjadi pemicu lahirnya penguasa yang otoriter di pemerintahan berikutnya selepas Pilpres. Kenapa demikian? Gini, kalau dulu penguasa otoriter itu erat kaitannya dengan kekerasan. Mereka menggunakan TNI misalkan ketika zaman Orde Baru ya. Ketika zaman Orde Baru mereka menggunakan TNI untuk melanggengkan kekuasaannya. Nah, setelah
Orde Baru jatuh, dan sekarang saya menyebutnya pemerintahan Jokowi itu ya otoriter. Kenapa otoriter? Saya menilai pemerintahan sekarang menggunakan instrumen hukum untuk menggepuk atau memukul lawan politiknya yang kelompok oposisi. Nah, ya walaupun tidak menggunakan cara-cara kekerasan, tapi dia menggunakan instrumen hukum ini menurut saya sudah sudah otoriter. Apalagi semenjak kemudian lahirnya Undang-Undang ITE. Jadi dengan Undang-Undang ITE ini bisa dengan mudah ya memukul kelompok oposisi. Dengan Undang-Undang ITE dilaporkan masuk penjara dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kalau kemudian pemerintah itu punya wewenang atau dia dengan leluasa mengatur algoritma, ya ya dengan mudah mereka melanggengkan kekuasaannya. Disadari atau tidak, di era digital sekarang ini persepsi publik itu dipengaruhi oleh media sosial. Jadi misalkan sekarang Pilpres, semuanya hampir, saya tidak memastikan, kemungkinan besar mereka masing-masing capres ini sudah punya buzzer politik masing-masing. Nah, kalau kemudian mereka penguasa itu punya atau menguasai algoritma, saya rasa mereka tidak perlu menggunakan buzzer politik. Mereka cukup men-take down, menurunkan algoritma pihak oposisi agar dia tidak jadi trending viral, dan publik biar dicekoki konten-konten yang dia berpihak kepada penguasa. Ini tidak baik kepada sistem demokrasi kalau memang dalihnya apapun lah ya. Misalkan agar untuk mengurangi berita hoaks, terus kemudian dan lain sebagainya, sehingga algoritma itu harus diserahkan kepada pemerintah dan dewan pers. Ya, dalihnya apapun, saya rasa kurang pas kalau kemudian soal algoritma itu cawe-cawe. Ya biarkan seperti sekarang ini. Harusnya kalau memang ada perusahaan atau akun-akun yang membuat hoax, ya di take down saja, dihapus akunnya. Toh pemerintah sepertinya bisa ya untuk melakukan take down akun-akun yang seringkali membuat hoax yang sehingga menjadikan publik itu gaduh. Jangan kemudian ini dijadikan kesempatan untuk menjadi penguasa dengan memainkan algoritma, sehingga nantinya penguasa dengan mudah membangun persepsi publik untuk melanggengkan kekuasaannya. Ini saya rasa tidak baik. Kalau soal lain-lainnya, misalkan platform digital itu berbagi profit dengan perusahaan media yang dia sudah berkarya, hasil jurnalistiknya dijadikan rujukan, itu saya rasa sudah pas lah. Dan memang wartawan itu membuat karya jurnalistik itu tidak mudah, melalui proses yang cukup panjang, dan saya rasa ya itu sudah pas kalau kemudian mereka mendapatkan penghargaan yang setimpal dari hasil karyanya. Dan apalagi ya poinnya di rancangan perpres jurnalisme berkualitas ini. Mungkin teman-teman bisa memberikan masukan di kolom komentar dan kita bisa berdiskusi di sana. Mana saja yang kemungkinan atau menjadi rekomendasi bagi kita agar ini ya diperbaiki kembali. Sebab seperti Google News, terus kemudian lain-lainnya, ini mengancam akan angkat kaki dari Indonesia semisal perpres ini dipaksakan untuk disetujui. Ya karena mungkin
poin soal algoritma itu mereka kurang sepakat ya. Tapi kalau kemudian mereka benar-benar angkat kaki, saya rasa kita belum siap untuk ditinggalkan Google News, seperti juga Facebook dan sebagainya. Ya tinggal pemerintah, kecuali kalau memang kita sudah punya search engine sendiri ya. Misalkan kalau di negara lain itu ada Baidu, ada Yandex, sementara kita masih menggunakan Google News. Atau misalkan medsosnya kita sudah punya, tidak perlu menggunakan Facebook, tidak perlu menggunakan Instagram, tapi kita punya platform digital sendiri. Mungkin kita sudah siap seandainya Google News itu angkat kaki, Meta itu angkat kaki dari Indonesia, itu jadi no problem. Ya kalau kemudian mereka karena persoalan perpres jurnalisme berkualitas mereka angkat kaki, maka saya rasa banyak perusahaan pers yang itu menggantungkan dengan digital, ya seketika akan mati. Apalagi konten kreator itu ya habis sudah masanya ketika Google News dan Meta itu angkat kaki. TikTok juga angkat kaki misalkan, ya selesai sudah. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan komentarnya.